Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempersembahkan video edukasi yang berjudul Cyberbullying. Halo, saya anggota kelompok 3, nama saya Nur Syarah. Saya membahas tentang denigration. Halo, nama saya Tias Dwi Nur Insani. Saya membahas cyberstalking. Halo, nama saya Siti Nawalia. Saya dari kelompok 3 membahas tentang framing cyberbullying. Halo, saya Siti Fatul Agna membahas impersonation. Halo, saya Siti Nurliznati membahas tentang cyber harassment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nawalia dengan NIM 11230541009. Di sini saya membahas tentang framing cyberbullying. Framing cyberbullying adalah suatu perselisihan antara dua orang atau lebih yang melibatkan banyak orang, atau bisa diartikan sebuah penghinaan atau pencemaran nama baik di media sosial. Di sini saya mengambil contoh kasus dari seorang pria di Aceh Timur ditangkap karena menghina di media sosial terhadap Dede Usman Rizal. Sebagai pekorban, Rizal melaporkan pelaku terkait penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial yang dilakukan oleh akun Snack Video untuk membuat video yang berisikan tuduhan yang mengarah padanya. Dari video tersebut, terdapat narasi yang menuduh korban ada menangkap narkoba jenis sabu-sabu lalu menjualnya kembali barang bukti tersebut kepada orang lain. Tuduhan tersebut mengarah kepadanya karena korban adalah seorang polisi. Selain melakukan tuduhan dan fitnah, pelaku juga memfoto video dengan narasi menjelek-jelekan korban tersebut. Halo teman-teman, saya Siti Fatul Agna dari kelompok 3 dengan NIM 1123004100010 akan menjelaskan tentang impersonation. Kira-kira teman-teman semua tahu nggak sih apa itu impersonation? Nah, kalau teman-teman belum tahu, kita simak penjelasan berikut yuk. Impersonation adalah praktik di mana seorang atau entitas mencoba untuk menyamar sebagai orang lain. Misalnya, sebagai karyawan perusahaan atau pejabat pemerintah untuk mendapatkan informasi pribadi atau uang dari korban. Berikut adalah cara kita untuk menghindari impersonation. Kalian bisa simak dengan baik. Dan ini adalah contoh-contoh kasus dari impersonation. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tias Dwi Nur Insani dengan NIM 1123054100007. Di sini saya ingin menyampaikan subbab yang berjudul cyberstalking. Ada yang udah tahu cyberstalking apa? Ayo, kita dengar penjelasannya. Jadi, cyberstalking adalah bentuk terbaru dari perilaku kriminal yang melibatkan ancaman atau perhatian berlebihan dalam penggunaan internet. Pada subbab ini, saya mengambil contoh kasus penyesalan Afriani yang kendarai mobil di bawah pengaruh narkoba hingga sebabkan 9 nyawa melayang. Pada intinya, Afriani dibully oleh para netizen Indonesia. Bulian itu berupa hinaan hingga merusak mental Afriani. Bahkan ada yang mengancam ingin membunuh Afriani. Pesan yang ingin disampaikan pada kasus ini adalah berkomentarlah dengan bijak, jangan terlalu mengintimidasi orang tersebut hingga mental orang tersebut rusak. Halo guys, saya Nur Syarah dari kelompok 3 dengan NIM 1123054100001 akan menjelaskan mengenai subbab saya denigration. Kira-kira teman-teman tahu nggak sih apa itu denigration? Kalau teman-teman belum tahu, mari aku jelaskan secara langsung apa itu denigration. Check it out. Denigration adalah pencemaran nama baik yang dilakukan secara sengaja dan sadar dengan tujuan merusak reputasi nama baik seseorang. Dampak apa aja sih yang terjadi akibat denigration? Yang pertama tentunya menarik diri dari lingkungan sosial. Yang kedua perasaan dikucilkan lingkungan. Yang ketiga kesehatan fisik dan mental terganggu. Yang keempat depresi dan lebih buruknya ingin bunuh diri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Nurliznati dari kelompok 3 yaitu cyberbullying dengan NIM 1123054100031. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai subbab saya yaitu cyber harassment. Untuk penjelasan lebih dalam, simak penjelasan berikut. Apa sih yang dimaksud dengan cyber harassment?
Cyber harassment merupakan suatu tindakan yang menggambarkan bagaimana orang yang terus-menerus mengajar orang lain secara online dengan maksud menakut-nakuti atau mempermalukan korban. Dampak akibat cyber harassment yang pertama ada masalah kesehatan mental. Cyber harassment dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan depresi pada korban. Kemudian yang kedua, gangguan emosional. Korban pelecehan daring mungkin mengalami gangguan emosional seperti rasa takut, marah, atau malu. Yang ketiga, dampak fisik. Meskipun pelecehan daring terjadi secara online, dampaknya juga bisa dirasakan secara fisik. Stres yang ditimbulkan oleh cyber harassment dapat mengaruhi kesehatan fisik seseorang. Di sini ada beberapa contoh kasus cyber harassment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davi Ilyasa. Saya dari kelompok 3 dengan NIM 112300541000034. Di sini saya akan menjelaskan subbab saya yang berjudul outing dan trickery. Lanjut guys. Nah, di sini saya akan menjelaskan outing dan trickery. Outing merupakan perilaku penyebaran rahasia orang lain atau foto-foto pribadi milik orang lain, sedangkan trickery merupakan perilaku membujuk seseorang dengan tipu daya agar mendapatkan rahasia atau foto pribadi orang tersebut. Nah, selanjutnya adalah dampak yang terjadi dari outing dan trickery. 1. Kehilangan rasa percaya diri. 2. Kesehatan mental terganggu. 3. Depresi. 4. Paranoid. 5. Keinginan untuk bunuh diri. Berikut saya tampilkan contoh kasus dari outing dan trickery. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.